Berikut ini video Elia Miron. Islam itu pertanyaannya. Iya, karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Ya, beginilah kualitas murtadin dari kekristenan yang ketika berpindah agama mereka merasa paling tahu, paling mengerti tentang iman kekristenan. Padahal ketika mereka menjadi Kristen, mereka sama sekali tidak mengerti apapun. Bahkan mereka tidak mau mempelajari apa yang mereka imani. Dan ternyata pengetahuan baru yang mereka dapatkan dalam kitab suci itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Seperti mbaknya nih, ya, dia ngomong, oh ternyata Yesus itu adalah hamba Tuhan atau hamba Allah. Jadi dia kaget, shock, sampai dia meninggalkan Kristus. Sebelum kita bahas kepada hal tersebut, izinkan saya memberitahu kita semua tentang satu hal yang sangat penting, bahwa Allahnya kita sebagai umat Kristen yang kita sebut sebagai Bapa dengan Allahnya mereka yang dari tanah Arab sana, itu bukanlah Allah yang sama. Ingat, Allah kita yang benar yakni Sang Bapa yang Maha Kuasa, itu bukanlah Allah sesembahan bangsa Arab yang mbaknya imani. Tidak sama. Oke, itu yang pertama. Mengapa berbeda? Sangat sederhana. Karena Allah yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yang diyakini oleh umat Yahudi dan disebut sebagai Bapa oleh umat Kristen, tetap konsisten bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Itulah mengapa orang Yahudi selalu memercikkan darah di atas untuk pendamaian, dan Kristen, Yesus Kristus menjadi kurban dengan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa. Sedangkan Allah dari bangsa Arab itu tidak ada penumpahan darah untuk pengampunan dosa. Jadi itu bukan Allah yang sama. Ingat, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub bukanlah Allahnya mbaknya, yaitu Allah yang diperkenalkan di tanah Arab di abad ke-7. Beda. Oke? Camkan itu. Nah, mengenai Yesus adalah hamba Allah dan hamba Tuhan, ingat, Allah Sang Bapa bukan Allah bangsa Arab. Adalah ya dan amin dalam iman kekristenan. Karena Yesus merupakan hamba Tuhan yang menderita, yang dinubuatkan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Di mana hamba Tuhan yang menderita itu disebut Mesias yang akan mati oleh karena pemberontakan kita, yang disebutkan oleh Yesaya dalam Yesaya 53. Jadi Yesus merupakan hamba Tuhan, dia memang hamba Allah, tetapi hamba Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ia mengosongkan dirinya, berkenosis. Ya. Jadi Yesus itu yang adalah firman Allah yang di dalam daging itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Maka dalam keadaannya di dalam daging, dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya, maka disebut hamba Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan, Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, Yohanes 8 ayat 24, memiliki 3 gelar. Dia adalah raja karena dia adalah dari Yehuda, keturunan Daud, dan dia adalah imam dari peraturan Melkisedek, dan dia adalah nabi, tipologinya Musa. Jadi memang Yesus adalah hamba Tuhan dan hamba Allah, tetapi dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi iman kekristenan memang mengiyakan dan mengaminkan bahwa Yesus merupakan hamba Tuhan, hambanya Allah Sang Bapa. Tetapi ketika dia berinkarnasi menjadi manusia yang merendahkan dirinya, Filipi 2 ayat 6 tadi. Nah, itulah yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang keluar dari kekristenan tadi. Mereka syok. Padahal sebenarnya dalam kekristenan ya memang kita mengakui bahwa Yesus merupakan hamba Tuhan yang menderita. Gitu loh. Ya, jadi ya ini akibat kalau tidak belajar. Mereka bingung, mereka syok. Tapi ya ini harus diberitahukan bagi Anda, karena Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia mati dan tersalib. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia adalah hamba Tuhan yang menderita, yang dinubuatkan oleh Yesaya dan Nabi Mika. Thank you. Markus 12 ayat 9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan jangan lupa, dalam Markus 12 ayat 29 itu, Yesus berkata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Dia tidak berkata Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Jadi kamu sedang bermimpi kalau berpikir bahwa Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus di dalam Markus 12 itu adalah Allah yang kamu sembah di dalam imanmu yang sekarang. Kamu tidur terlalu miring, berhayal begitu tinggi. Ya. Lalu kalau kamu mengatakan kamu follow Jesus, kamu tidak pernah follow Jesus kami, kamu follow Yesus lain yang diserupa-serupakan itu loh. Kamu tidak pernah mempercayai Yesus yang mati di kayu salib yang mengalahkan kematian. Kamu percaya yang diserupakan dan diangkat itu loh. Dan kalau kamu bilang, saya follow dia karena saya juga disunat. Kamu disunat usia berapa hari? Berapa tahun kamu disunat? Yesus menurut perjanjian Abraham, Kejadian 17, dia usia disunat 8 hari. Kamu disunat berapa hari? Yesus tidak makan babi, kamu juga tidak makan babi. Ya, dia tidak makan babi karena dia orang Yahudi. Kamu orang apa? Begitu. Lalu kamu bilang kamu cinta Yesus, I love him. Kamu love him dari mana? Dia memberi perintah. Matius 28 ayat 18. Berilah dirimu dibaptis. Kamu dibaptis atau tidak? Lalu di mana cintamu itu? Jadi semua yang kamu sebutkan itu tidak berguna. Kamu kenal yang lain, yang tidak mendatangkan apapun. Yesus yang kamu kenal adalah Yesus yang kita tidak tahu itu dari mana asal-muasalnya. Dan itu tidak memberikan dan menyumbang apapun bagi kehidupan kekalmu. Nih gitu, ya. Jadi tapi sayang sekali ketika kamu di Kristen kamu tidak belajar apapun, jadi kamu terhilang dari keselamatan. Saya berdoa bagi kamu biar kamu diselamatkan kembali di dalam hidup yang kekal itu. Ya, gitu. Belajar dulu. Tuhan berkati.